Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di malam ini. Kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk selalu berusaha, untuk selalu ikhtiar, yaitu menjalani ketaatan, melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan, dan berusaha pula untuk menjauhi larang-larangannya. Di antara ketaatan yang kita upayakan adalah selalu dan tidak pernah bosan untuk talabul ilm, untuk mencari ilmu. Karena yang namanya ilmu adalah makanannya hati, adalah nutrisinya hati. Maka ketika hati ini diberi makanan yang sehat, ilmu yang benar, maka akan menjadi sehat pula. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan, masih kita sampaikan tentang obat penyakit hati. Di dalam poin-poin yang sebelumnya sudah kita sampaikan terakhir tentang zikrullah, tentang berzikir, mengingat Allah SWT, yaitu berzikir mengucapkan lafaz-lafaz zikir yang itu menunjukkan kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maka qiraatul Quran atau tilawatul Quran ini adalah merupakan afdhalul dzikr, merupakan seutama-utamanya zikir. Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cara yang paling utama atau zikir yang paling utama adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca Al-Quran berarti kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya tilawah, akan tetapi Al-Quran ini merupakan kitab Allah Ta'ala yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana terkait dengan masalah tazkiyatun nafas, terkait dengan masalah penyucian jiwa ini. Maka kita bisa lihat paling tidak di antaranya ada di dua ayat Allah Ta'ala yang mungkin waktu berikutnya, waktu sebelumnya sudah pernah kita sampaikan. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 82. Di sana Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran yaitu sesuatu yang menjadi syifa, menjadi penawar, menjadi obat, menjadi penyembuh, wa rahmatun, dan menjadi rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, wala yazidud dhalimina illa khasara, sedangkan bagi orang zalim Quran itu hanya akan menambah kerugian baginya. Yang artinya bahwasanya Quran ini bisa menjadi syifa, bisa menjadi penyembuh, bisa menjadi rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, dan tidak ada manfaat bagi orang-orang yang zalim, orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Ayat yang berikutnya dalam surat Yunus ayat yang ke-57 yang senada dengan hal ini, Allah berfirman, ya ayuhan nas
qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wasyifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini lebih umum. Yang diseru awalnya para jamaah itu adalah ya ayuhan nas, wahai manusia. Qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum, telah datang kepada kalian mau'idah, yaitu pelajaran, maksudnya Al-Qur'an. Mir rabbikum, yaitu dari Rabb kalian. Yang pertama ada pelajaran, ada Al-Qur'an ini. Wa syifa'un lima fis sudur, dan menjadi syifa, penyembuh, menjadi penawar, menjadi obat apa yang ada di dalam dada. Di dalam dada berarti dalam hati ini. Wahudan, dan sebagai petunjuk, warahmah, dan sebagai rahmah, lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Awal dikatakan ungkapannya adalah umum ya ayuhan nas, tapi di akhir dikhususkan lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bagaimanakah Al-Quran itu terkhusus bisa menjadi syifa, bisa menjadi hudan, bisa menjadi rahmah bagi orang-orang yang beriman. Bahkan kita diperintahkan, meskipun hanya tilawah, meskipun hanya membaca, maka jangan sampai kita itu menyepelekannya. Jangan sampai kita itu kemudian meremehkannya. Mungkin ada orang yang mereka itu katakanlah punya syubhat bahasanya. Saya baca Al-Quran sudah khatam sekian kali, tapi nggak ngerti artinya, ada apa gunanya? Ya, lebih baik saya tahu sedikit, pokoknya tahu artinya. Nah, ini yang kurang ilmu yang demikian ini perlu diberi informasi, perlu diberi ilmu. Ada keutamaan sendiri-sendiri. Meskipun hanya qiraah, meskipun hanya tilawah, itu memiliki pahala tersendiri, walaupun belum memahami isinya. Andai kata kita bisa memahami atau katakanlah paling tidak membaca terjemah sehingga kita tahu dan bisa memahaminya, itu adalah keutamaan yang lainnya. Maka dari itu jangan sampai sepi. Bacaan Quran itu dari rumah kita khususnya. Kalau di masjid ya sudah umum. Memang masjid tempatnya zikrullah, mengingat Allah, di antara adalah qiraatul Quran atau tilawatul Quran. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam hadis sahih riwayat Muslim, beliau bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. La taj'alu buyutakum, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian maqabir, seperti kuburan. Jadi rumah jangan disamakan, jangan dikondisikan seperti kuburan. Inna syaitan, sesungguhnya setan itu yanfiru minal bait, akan lari dari rumah, alladzi tuqra'u fi suratul Baqarah, yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Nah, di sini faedah yang bisa kita ambil para jamaah oleh azani wasallallahu, bahwasanya seseorang yang dia itu rumahnya sepi dari lantunan Al-Qur'an, dia tidak pernah membacakan di rumahnya yaitu Al-Qur'an, ini diibaratkan seperti kuburan. Yang dimana kuburan, ya kita tahu sendiri kuburan tidak ada apa-apa. Dan sebaliknya bahwasanya kita dilarang membaca Quran di kuburan. Tempatnya baca Quran ya di masjid atau di rumah, atau di tempat lain yang itu tidak dilarang, tidak di kuburan, tidak di dalam kamar mandi. Maka menunjukkan bagaimanakah rumah kita itu supaya memiliki nur, memiliki cahaya, maka wujudkanlah di dalam rumah kita tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Catatan para jamaah ya ikhwah azakumullah, jangan kita hanya mencukupkan diri ketika di rumah kita itu kita nyalakan, kita setel yaitu murattal, ya itu bagus ya, kita mendengarkan murattal itu bagus, tapi jangan kemudian murattal kita hidupkan ya di rumah itu seakan-akan hanya untuk apa? Untuk dengar-dengaran saja gitu loh ya. Ya mungkin orang biasanya dia itu katakanlah baru hijrah, biasanya suka musik, akhirnya diganti dengan murattal. Ya dia Al-Qur'annya benar,
Tapi kalau nanti Al-Quran kemudian diperdengarkan, ya dengan daripada saya nyetel musik lebih baik nyetel Quran. Tugas fungsinya Quran bukan untuk hanya itu saja, ya. Memang Quran adalah diantaranya diperdengarkan, tapi ketika didengar, ya kita mendengarkan, bukan diperdengarkan, pun tidak didengarkan, ya berarti tidak ada fungsinya, ya. Makanya para ulama itu ketika mendefinisikan Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Lafdzan wa makna, baik itu lafaz maupun maknanya. Ghairu makhlukin, yang bukan makhluk. Kemudian setelah itu apa Al-Quran ini? Kemudian Al-Quran ini diserahkan atau arsalallahu ila Jibril. Allah mengutus yaitu malaikat Jibril alaihissalam, wa balaghu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa balagha Rasul sallallahu alaihi wasallam ila ashabi, dan Rasulullah SAW membawa atau menyampaikan kepada para sahabatnya. Al-Quran adalah maktubun fil masahif. Al-Quran adalah tertulis di mushaf-mushaf. Kita sudah bisa menikmatinya, yaitu mushaf Al-Quran. Mahfudun fis sudur. Al-Quran adalah terjaga di dalam dada-dada, terhafalkan. Ya, ini menunjukkan bagaimanakah Allah yang telah berfirman, yaitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikr, yaitu Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan kami terhadapnya akan menjaga. Sekarang alhamdulillah banyak sekali para hufaz, yaitu orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ini menunjukkan mahfudun fis sudur, terjaga di dalam dada atau di hati, artinya hafal. Juga makru'un bil lisan. Quran adalah terbaca dengan lisan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, jangan dalam hati, namanya membaca. Ya dilesankan, dikeraskan maksudnya. Ketika membaca Al-Quran bukan di batin. Masmu'un fil adan, dan terdengar dengan telinga. Artinya ketika ada yang membaca, maka hendaklah kita mendengar. Idza sami'al Qur'an fastami'ulah. Ketika mendengar Al-Quran, maka dengarkanlah. Kalau kita mendengar ada yang membaca Al-Quran, maka dengarkanlah. Maka itulah fungsinya Al-Quran demikian. Maka ketika di rumah itu kemudian kita memperdengarkan murattal, maka selayaknya ketika kita mendengarkan itu juga kita benar-benar mendengar, bukan sebagai sampingan. Kalau memang kita tidak bisa menjaga untuk mendengar, ya sudah, ganti saja dengan kajian, ya, dengan ceramah, supaya kita tidak menyalahi fungsinya Al-Quran tersebut. Ya, ketika kita ada waktu longgar, katakanlah 15-10 menit, bunyikan Al-Quran, apalagi kita misalkan memegang mushaf, kemudian kita juga menyimaknya, Masya Allah. Itu yang dimaksud dengan tilawatul Quran, dan juga simak dan juga mendengarkannya. Maka rumah kita itu jangan dijadikan seperti kuburan yang tidak ada bacaan Quran di sana, karena memang tidak boleh. Tidak boleh membaca Al-Quran di kuburan. Dan disebutkan dalam hadis ini, setan itu akan lari ketika rumah dibacakan surat Al-Baqarah. Meskipun ini dikatakan surat Al-Baqarah, maka ini juga mencakup yaitu ayat-ayat Allah Ta'ala yang lainnya. Secara khusus adalah surat Al-Baqarah. Maka menunjukkan bagaimanakah kita harus berusaha mengisi di rumah kita itu dengan tilawatul Quran, ya. Kadang-kadang ya ikhwah azani wasallallahu, karena kesibukan keluarga, apakah itu sang ayah atau sang ibu, maka kadang-kadang di rumah itu yang terdengar tidaklah lantunan Al-Quran, tapi mungkin bisa jadi yaitu yang lainnya. Apakah itu mungkin dia karena ya mungkin apalagi sekarang ini di rumahnya sudah tidak ada yang didengarkan, sudah sibuk sendiri-sendiri. Orang tuanya, ayahnya, ibunya sudah sibuk dengan HP-nya masing-masing. Yang ayah melihat ini, yang ibu ini, anaknya ini, ya. Naudzubillah. Maka dari itu biasakanlah di rumah kita untuk diperdengarkan Al-Quran. Dan kita tahu sendiri ya ikhwah, bahwasanya ketika Al-Quran kita lantunkan di rumah kita,
Apalagi ketika punya anak kecil, itu akan membiasakan dia untuk yaitu istima, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran itu akan masuk dalam memorinya, masuk di dalam memorinya. Maka biasakanlah kita untuk membaca Al-Quran, tilawatul Quran di rumah kita masing-masing. Ayol ikhwah azani wa azkullah. Dikatakan di sini adalah Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penawar. Maka dalam kitab Tazkiyah tentu disebutkan bahwasanya apa yang disembuhkan, penyakit apa. Maka kita tahu di awal-awal bahwasanya penyakit hati itu secara umum ada dua, yaitu syubhat wa syahwat. Penyakit hati itu adalah syubhat dan syahwat. Syubhat adalah kerancuan, ya, kerancuan, ketidakjelasan. Adapun syahwat itu hawa nafsu. Dari sisi mana Al-Quran itu bisa menjadi syifa, maka dua-duanya, baik itu syubhat maupun syahwat, ini bisa sembuh dengan Al-Quran, bisa sembuh dengan Al-Quran. Maka ada ungkapan atau tulisan di kitab Tazkiyah terus dikatakan bahwasanya wa amradul qalbi tajma'u wa amradul syubhat wa syahwat wal Quran syifa'ul linnau'aini. Al-Quran itu bisa menjadi syifa, penyembuh bagi dua penyakit ini, baik itu syubhat maupun syahwat. Fa fihi minal bayanat wal barahin al-qati'ah. Ada di Al-Quran adalah penjelasan-penjelasan dan bukti-bukti yang jelas. Ma yubayyinul haqqa, yang di sana menjelaskan al-haq, minal batil, daripada yang batil. Ini hak, ini batil, telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka kalau sudah tahu ini benar, ini salah, ya ini baik, ini buruk, maka fatazulu amradu syubah al-mufsidah, maka akan hilanglah yaitu penyakit syubhat yang itu bisa merusak. Akhirnya dia akan mengetahui mana yang hak dan mana yang benar, tidak lagi bingung. Kemudian juga dengan membaca Al-Quran atau isi Al-Quran diantaranya itu adalah kita akan idrok, akan mendapatkan yaitu al-fahm, pemahaman di dalam Al-Quran bahwasanya ini salah, ini benar. Berarti syubhat akan tersingkir. Karena tahu yang benar ini, yang salah ini, maka syubhat akan hilang. Dan juga kita akan bisa menempatkan pada tempatnya. Kalau memang ini baik, kita katakan baik. Kalau ini tidak baik, kita katakan tidak baik. Ini benar, kita katakan benar. Kalau salah, kita katakan salah, karena ada di dalam Al-Quran. Maka kerancuan atau syubhat, ketidakjelasan itu akan hilang, atau obatnya adalah al-ilm, adalah obatnya ilmu. Dan sumber ilmu adalah Al-Quran. Sumber ilmu adalah Al-Quran. Maka dikatakan oleh beliau, faman darasal Quran wa khalatau qalbah, barang siapa mempelajari Al-Quran dan bisa Al-Quran itu bercampur ke dalam hatinya, masuk ke dalam hatinya, absaral haqqa wal batil, dia akan bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Wa mayyaza bainahuma, dan dia juga bisa membedakan di antara keduanya. Kama yumayyizu bi'ainihi bainal lail wan nahar, sebagaimana dia bisa membedakan dengan mata kepalanya sendiri antara malam dan siang. Kita tahu bisa membedakan malam dan siang. Maka kalau kita belajar Al-Quran, tidak ada lagi yang namanya syubhat. Kita akan tahu ini hak, ini batil. Kemudian yang kedua, wa amma syifa'u limaradis syahwat, adapun penyembuh ataupun obat dari penyakit syahwat, fadzalika bima fi minal hikmah wal mau'izatil hasanah, maka di dalam Al-Quran itu ada banyak nasihat-nasihat, mau'izah hasanah, ya, ada hikmah yang di sana. Apa anjurannya? Bitazhid, di antaranya dengan tazhid, itu supaya berlaku atau memiliki sifat zuhud, bitazhid fi dunia, zuhud di dalam dunia atau zuhud di dunia ini. Wa targhib fil akhirah, dan memotivasi untuk memikirkan akhirat. Maka kalau orang dia itu masih terkena syahwat, pasti namanya syahwat ini dia itu lebih condong kepada dunia daripada kepada akhirat. Maka kalau dia itu orangnya zuhud, maka dia akan menempatkan dirinya di dunia, ya, sesuai dengan apa yang diperlukan.
Ketika dia itu butuh yang di dunia dia lakukan, ya, tapi dia tujuannya adalah akhirat. Ya ikhwah azani wazakullah, terkait dengan ini ada beberapa yaitu dalil, di antaranya yaitu perkataan-perkataan dari para sahabat, yang dimana di antara disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, man ahabbal Qur'an ahabballahu wa rasulah. Siapa yang cinta kepada Al-Qur'an, maka berarti dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, karena Al-Qur'an adalah kalamullah, adalah firman Allah Ta'ala. Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta Al-Qur'an, berarti dia cinta Allah dan Rasulnya. Maka mafhum mukhalafahnya pemahaman sebaliknya, kalau orang dia itu malas muamalah dengan Al-Qur'an, dia itu muamalah kan malas, ya, berarti dia itu samanya juga malas dengan Allah dan Rasulnya. Hanya disuruh membaca rutin saja itu malas, ya, apalagi mempelajari lebih dalam dari itu. Maka ini introspeksi pada diri kita ya ikhwah azani wazakullah. Seberapa, ya katakanlah kita bicara masalah kuantitas dulu, bukan kualitas. Kuantitas kita muamalah dengan Al-Quran seberapa dalam satu hari misalkan, ya? Apakah dalam sehari kita membaca 1 lembar, ya, atau membaca 2 lembar, atau baca 5 lembar, mungkin setiap ba'da sholat baca 1 lembar, masya Allah, itu sudah lumayan bagus. Ada istiqomah di dalamnya setiap ba'da sholat misalkan, atau lebih dari itu, Maka semakin kita itu banyak membaca Al-Quran, maka menunjukkan kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lau tahurat qulubukum, kalau sekiranya hati kalian itu bersih, ma syabi'at min kalami rabbikum, tidak akan pernah kenyang dengan kalami rabbikum, dengan firman Allah Ta'ala, dengan bacaan Al-Quran. Ini beliau mengatakan ketika hati seseorang itu bersih, maka tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Kasarannya, meskipun sudah khatam dalam 1 bulan khatam, maka bulan berikutnya bukan istirahat dulu, ya, lanjut lagi, balik lagi dari awal sampai nanti khatam, balik begitu terus, ya, begitu terus. Ini adalah memiliki bagaimanakah kita namanya mencintai Al-Quran, di antaranya dengan tilawah, dengan membacanya. Meskipun ini adalah dikatakan adalah tingkat yang mungkin awal, setelah kita bisa membaca Al-Quran, kemudian kita membiasakan untuk membaca. Tentunya harus punya tujuan lebih dari itu, memahami, kemudian bisa mengamalkan isinya. Ayo ikhwah azani wa azkullah. Maka itu obat penyakit hati yang kelima adalah qiraatul Quran atau tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian kita tambah juga pada kesempatan kali ini yaitu al-istighfar wa taubah, yaitu istighfar dan taubah. Kita sampaikan masalah istighfar dulu, karena ini memang 2 hal yang tidak bisa dipisahkan, istighfar dan taubah. Apa itu istighfar? Kita sering, ya insyaallah sudah biasa mengucapkan astaghfirullah. Maka kita sekarang belajar apa itu istighfar, ya, dan yang menjelaskan tentang ini bagaimana. Istighfar maknanya wa huwa talabul maghfirah. Istighfar maknanya adalah minta ampunan. Jadi istighfar, istighfar itu adalah talabul maghfirah, minta ampunan. Ampunan itu apa? Maka dikatakan al-maghfirah, adapun ampunan adalah hiya wiqayatu syarrid dunub ma'a satriha. Ampunan adalah hiya wiqayatu syarrid dunub, yaitu wiqayah, mencegah buruknya dosa, mencegah efek buruknya dosa. Wa satriha, dan menutupinya. Jadi ada dosa, ya, ada dosa ini supaya dia itu tidak ngefek ke diri kita dan kita tutup supaya tidak masuk, maka itu istighfar. Itulah ampunan.
Ya, ketika kita itu meminta ampunan Allah SWT dan kita itu mendapatkan ampunan, maka hasilnya kita memiliki tameng, memiliki benteng dari dosa itu, memiliki penutup dari dosa itu kalau kita dapat ampunan. Nah, adapun kalau misalkan kita itu sekian banyak mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, ya, tapi ternyata dosa-dosa ini tidak kunjung yaitu terhalangi, tapi masuk saja ke dalam diri kita. Ini khawatirnya hanya sekedar di lisan, istighfarnya sekedar di lisan. Kita akan rugi, capek mengucapkan istighfar, bahkan meskipun sudah sesuai sunnah yaitu 100 kali misalkan, tapi tidak ada mendapatkan efeknya. Maka adalah kita betul-betul kita mengucapkan istighfar, astagfirullah atau astagfirullahaladzim, betul-betul minta maghfirah, minta ampunannya Allah, sehingga dengan ampunan itu kita akan bisa mencegah, kita akan bisa memberikan benteng dari masuknya buruknya dosa ini, efek dosa ini, dan bisa menutupnya. Ayo ikhwah azani wa asqullah. Tentang istighfar ini banyak disebutnya di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, dalam surat Muzammil ayat yang ke-20 Allah berfirman, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini berupa amr, berupa perintah. Wastaghfiru, istighfarlah kalian, mohon ampunilah kalian Allah kepada Allah. Jadi istighfar ini Allah menulis di dalam ayatnya, dalam kalamnya, agar hambanya ini minta ampun, agar hambanya minta ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sehingga Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kita ingat lagi para jamaah, saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah tidak butuh kepada kita, kita disuruh. Ya, yang butuh padahal diri kita. Istighfar, mohon ampun kepada Allah adalah Allah perintahkan supaya kita itu menjadi orang yang mendapatkan apa tadi? Itu mendapatkan benteng, tidak bisa masuk dosa lagi ini. Allah perintahkan, padahal yang butuh kita. Menunjukkan bagaimanakah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan berupa perintah, berupa fi'il amr, istaghfirullah. Istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberi pilihan silakan istighfar, silakan tidak. Tapi diperintahkan, tapi bukan untuk Allah, tapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Ayat yang lainnya ya ikhwah azani wa azqullah, dalam surat An-Nisa ayat 110 Allah berfirman, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima. Wa may ya'mal su', barang siapa dia beramal keburukan, melakukan amalan yang buruk berarti dosa. Aw yadlim nafsu, atau mendolimi dirinya sendiri, mendolimi dirinya sendiri, ya berarti juga dosa. Yastaghfirillah, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu memiliki dosa, dia tahu berbuat dolim, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yajidillah, dia akan mendapati Allah Ghafuran Rahima, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan bagaimanakah kita tidak boleh putus asa, tidak boleh putus asa. Yang namanya dosa bagi kita itu memang sulit untuk dihindari, tapi bukan berarti karena sulit dihindari kemudian kita meremehkannya atau ya sudah, namanya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Tidak, malah dilegalkan untuk berbuat dosa, tidak. Tapi kita harus berusaha mencegah supaya tidak kita lakukan. Maka kalau kita ternyata masih terpeleset juga, tergelincir juga melakukan dosa, berbuat zalim, yastaghfirillah, hendaklah dia istighfar kepada Allah. Maka Allah nanti akan mengampuni dosa-dosa orang yang mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah azani wa azqullah. Sedikit di sini kita singgung yang nanti kita akan sampaikan di waktu lain, kaitannya dengan yang namanya at-taubah, ya. Wa katsiran ma
yuqrinul istighfar bidzikri taubah. Banyak yang menyandingkan membarengkan antara istighfar dan taubah ini. Ketika istighfar dan taubah ini disandingkan, apa perbedaannya? Tapi misalkan kalau salah satunya, ya mungkin nanti masuk satu dengan yang lainnya. Maka kalau misalkan itu disandingkan, ada istighfar, ada taubah, istighfar dan taubat, maka istighfar bermakna yaitu ibaratan an talabil maghfirah bil lisan. Ini adalah ungkapan meminta ampun kepada Allah dengan lisan, itu istighfar. Kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullahaladzim, atau bukan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, ya. Maka ini adalah ungkapan secara lisan, itu namanya istighfar. Adapun taubah, wa taubatu ibaratan an al-iqla' 'anid dzunub bil qalbi wal jawarih. Adapun taubah ini adalah ungkapan dari al-iqla', yaitu meninggalkan dari berbagai macam dosa dengan hati dan dengan anggota badan. Dengan hati dan dengan anggota badan. Maka kalau dengan hati dan anggota badan itu taubah, lisannya itu istighfar. Ini ketika dibedakan. Maka dari itu ya ikhwah azani wasqullah, istighfar itu hukumnya itu seperti hukumnya doa. Namanya orang berdoa adalah bil lisan. Doa dengan lisan. Sekali lagi tidak ada syariatnya doa dalam hati. Ya. Doa dalam hati. Kecuali orang yang sedang mau ujian. Biasanya silakan doa dalam hati. Ya, doa itu ya dengan lisan. Doa itu dengan lisan. Hati memang menyertainya, tapi namanya berdoa itu bil lisan. Makanya Allah ketika berfirman ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, masa dalam hati? Ya, enggak, dengan lisan. Apalagi di dalam ayat surat Al-Baqarah yang 18 berapa itu? 185 ya. Atau 187 ya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ya. Ujibu da'watad da'i akan mengabulkan doanya orang yang berdoa idza da'ani. Kalau dia berdoa kepadaku. Kalau dia berdoa kepadaku artinya apa? Dilantunkan doanya. Diucapkan doanya, bukan dari dalam hati. Maka istighfar juga demikian. Kalau kita istighfar, ucapkanlah dengan lisan. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Ya seperti doa. Jadi hukumnya seperti doa. Apa akibatnya, konsekuensinya? Fa insyaallah ajabahu wa ghafara li sahibi. Kalau Allah menghendaki akan dikabulkan, akan diampuni, dan Allah akan mengampuni pelakunya. Ya. Terutama ketika dia itu memang khusyuk bahasa kita di dalam minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan dia tidak sungguh-sungguh di dalam istighfar, ya seperti ibarat orang yang doa tidak sungguh-sungguh, yang tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia doa aja nggak sungguh-sungguh. Istighfar juga demikian. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Ada sebuah riwayat dari Luqman Al-Hakim, bahwasanya beliau pernah berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, awwid lisanak, biasakan lisanmu untuk mengucapkan apa? Allahumma ufirli, Allahumma ufirli, ya, Allahumma ufirli, ya Allah ampunilah aku. Biasakan lisanmu untuk mengucapkan itu. Artinya kapan? Setiap saat. Karena namanya membiasakan setiap saat. Di luar saat-saat ketika kita itu ada aktivitas yang lain, maka biasakanlah mengucapkan Allahumma firli atau Rabbi firli. Kenapa? Fa innallaha sa'atun. Karena Allah memiliki waktu. La yuraddu fiha sa'ilan. Yang di waktu itu Allah tidak pernah atau tidak akan menolak orang yang meminta. Ya, nah itu tinggal kapan waktunya yang tidak tahu. Ya, kapan waktunya tidak tahu. Maka biasakanlah kita mengucapkan istighfar ini. Kapan saja waktu kita, ya di mana saja.
Yang penting ketika kita sedang tidak aktivitas khusus ya, juga tidak di tempat yang tidak dibolehkan atau dilarang. Dibatalkan oleh perkataan dari Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, beliau mengatakan aksiru minal istighfar, perbanyaklah oleh kalian untuk mengucapkan istighfar fi buyutikum, pertama di rumah-rumah kalian. Tadi baca Quran juga istighfar dilakukan di rumah, fi buyutikum, wa ala mawaidikum, dan di meja-meja hidangan kalian, apakah sedang katakanlah makan atau mungkin sedang makan bareng ya. Kenapa makan bareng kok disuruh istighfar? Apalagi ini makannya sedang makan besar sama orang banyak. Itu sudah pasti ketika banyak orang makan besar, biasanya ada ucapan-ucapan yang enggak terkontrol ya. Kemudian nanti bisa mengejek makanan, mengatakan makanannya rasa nebi dan begitu. Itu dosa semuanya. Maka kita hendaklah banyak istighfar di rumah kita atau ketika di meja hidangan kita ketika makan itu. Wa fi turukikum, dan di jalan-jalan kalian ketika kita sedang berjalan ya, baik itu naik sepeda pancal atau naik sepeda motor, naik mobil ya, daripada disibukkan dengan bahasanya apa, noleh kanan kiri, banyak istighfar ya, sambil banyak istighfar. Karena oleh kanan kiri dosa nanti, karena yang terlihat biasanya menimbulkan dosa, maka ya banyak istighfar di situ. Wa fi aswaqikum, apalagi ini, dan di pasar-pasar kalian ya, bagi yang kita yang sedang ke pasar atau orang yang berada di pasar, banyak istighfar. Maka beliau katakan di sini itu banyak istighfar. Wa fi majalisikum, dan di majelis-majelis kalian ya, semacam ini meskipun majlisul ilm, maka kita juga hendaklah tidak lupa tetap mengucapkan istighfar ya, mengucapkan istighfar, dan tidak perlu dikomando ya, tidak perlu dikomando, sudah ucapkan aja istighfar. Kemudian wa aina ma kuntum, dan dimanapun saja kalian berada. Jadi tidak mengenal tempat ya, kecuali dua tempat yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu di kuburan dan di kamar mandi. Kemudian beliau katakan di akhir, kenapa kita itu disuruh istighfar di berbagai tempat? Fa innakum ma tadruna mata nuzulul maghfirah, karena kalian tidak tahu kapan turunnya ampunan. Bisa jadi turunnya ampunan ketika kita di rumah, bisa jadi turunnya ampunan ketika kita sedang makan, bisa jadi turunnya ampunan ketika kita sedang jalan, bisa jadi turunnya ampunan ketika kita sedang di pasar atau di majelis ilmu yang semacam ini. Tidak ada yang tahu ya, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bahasanya kita upayakan ya, kita harus bersemangat dimanapun kita berada, maka hendaklah kita mengucapkan istighfar ini. Ayolah ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian di dalam Sahih Bukhari ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, wallahi inni, Rasul bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya sehari itu lebih dari 70 kali, ya lain 100 kali. Kemudian ada sebuah, yaitu hadis yang sahih juga sebagian Bukhari dan Muslim, yang ini hadis ini hendaklah dijadikan motivasi, tapi jangan disalahpahami ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu juga ya, beliau mengatakan, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala, dia mengatakan, inna abdan adnaba damban faqal, sesungguhnya seorang hamba ketika dia itu berbuat dosa, satu dosa, dia mengatakan, Rabbi adnabtu damban faghfirli, ya Allah, aku telah melakukan dosa, maka ampunilah. Faqala rabbuh, maka Allah berfirman,
Maka Allah berfirman ketika ada hamba yang berbuat dosa kemudian mengatakan astagfirullah, astagfirullah, ya Allah aku telah berbuat dosa, aku mohon ampun. Apa yang dikatakan Allah? A'alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Apakah hambaku tahu? Hambaku itu apakah dia tahu bahwasanya dia memiliki Rabb? Memiliki Rabb yang bisa mengampuni dosa atau bahkan dia itu bisa menghukumnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya hamba ini ngerti punya Allah. Ketika dia itu berbuat dosa, karena dia tahu itu dilarang oleh Allah, dia kemudian minta ampun kepada Allah Ta'ala. Berarti dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faghafartu abdi, faghafartu li abdi, maka aku ampuni dia. Allah mengampuni dia. Summa maka sama Allah, kemudian berlalu waktu sebagaimana Allah kehendaki. Artinya setelah dia katakanlah saat ini berbuat dosa, kemudian sudah istighfar, sudah mohon kepada Allah, kemudian tidak berbuat dosa. Nah di saat yang lainnya setelah dia tidak berbuat dosa itu, summa adnaba dzamban, kemudian mengulangi dosa, faqal, dan dia mengatakan Rabbi adnabtu akhar. Ya Allah, aku ternyata berbuat dosa yang lain ya Allah. Kemarin berbuat dosa ini sudah minta ampun, sekarang ganti dosa ini. Faghfirhu, maka ampunilah ya Allah dosa itu. Ya. Faqal a'lima abdi anna lahu rabban yaghfir dzamba wa ya'khudhu bi. Ya. Apakah dia itu hambaku tahu bahwasanya aku yang bisa mengampuni dosa dan bisa menghukumnya? Ghafartu li abdi, maka aku ampuni dia. Allah mengampuninya. Ini kedua kali. Ya, kedua kalinya. Summa maka sama Allah, kemudian berlalu waktu. Jadi dia sudah mengakui dosa yang pertama, kemudian dosa yang kedua. Ternyata summa adnaba dzamban, mengulangi lagi yang ketiga kalinya. Rabbi adnatu akhar faghfirli. Ya Allah, aku melakukan dosa yang lain lagi ya Allah. Ya ampunilah aku. Faqal alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Ya, hambaku ini dia ternyata mengetahui ada Rabb yang bisa mengampuni dosanya atau menghukumnya. Maka kemudian dikatakan oleh Allah Ta'ala, ghafartu li abdi salatan, aku telah ampuni dosaku itu 3 kali. Falyamal ma syaa, maka adalah dia melakukan apa yang dia kehendaki, sehingga nanti aku tetap akan mengampuninya. Nah, jadi artinya di sini setelah 3 kali kalau melakukannya lagi sudah itu tidak ada masalah. Kalau dia minta ampun aku ampuni. Kata Allah demikian. Ya. Jadi katakan sini ketika qad ghafartu falyamal ma syaa. Ketika dia minta ampun yang ketiga itu, ini maknanya ketika Allah mengatakan falyamal ma syaa, hendaklah dia mengerjakan apa saja sudah. Ya, nanti kalau minta ampun tak ampuni lagi. Ini artinya adalah madama ala hadil hal kullama adnaba istaghfara. Ini yang penting. Ya, ini maknanya adalah selama dia itu melakukan dosa, kemudian dia itu minta ampun, mengulangi lagi, melakukan dosa lagi, minta ampun kepada Allah. Allah akan ampuni. Allah akan ampuni. Tapi catatan juga wal dhahir yang tampak di sini, anna muradahu, bahwasanya maksudnya al istighfaril makrun bi adamil israr, yaitu istighfar ini dikaitkan dengan tidak diulang-ulang. Maksudnya dosanya itu tidak sengaja diulang-ulang. Tadi makanya dikatakan ketika yang pertama dosa ini dia melakukan, yang kedua dosa yang lain, yang ketiga dosa yang lain lagi. Artinya bukan dosa satu ini terus terulang. Ya, terus terulang. Walaupun bisa jadi memang dosa pertama ini terulang di kesempatan yang lain, tapi ketika itu tidak ada niatan untuk mengulang dan tidak terus-menerus, maka tidak ada masalah. Jadi di sini jalan tengahnya oleh ikhwah azani wa azkullah yang terkait dengan istighfar ini, khususnya biasanya masalah ini orang-orang itu boleh tidak kita itu istighfar berulang-ulang, taubat berulang-ulang. Sekarang dosa kita istighfar taubat, nanti melakukan dosa lagi, kan lama kelamaan kita juga malu kepada Allah, kan demikian. Ya, maka jawabannya intinya selama dia itu melakukan dosa dia sadar dengan dosanya itu,
kemudian dia itu minta ampun kepada Allah. Dan namanya minta ampun kepada Allah itu berarti dia nanti tidak ingin mengulangi dosa itu lagi. Jadi tidak ada keinginan mengulangi dosa itu lagi. Nah, makanya nanti masuk ke dalam pembahasan taubat yang lebih jelasnya. Selama dia itu tidak ada niatan mengulanginya lagi, dan bahkan sebaliknya dia itu memang meninggalkan dosa itu, kok ternyata di lain waktu ternyata dia dosa yang lain atau mungkin dosa yang sama dalam rentang waktu yang lama, ya minta ampun lagi, ya minta ampun kepada Allah lagi atau istighfar kembali. Jadi tidaklah kemudian stres atau mungkin putus asa. Jangan menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya kalau dengan makhluk itu kita berbuat salah sekali diampuni, salah 2 kali ya sudah mulai rotok gak enak kan gitu. Ketiga kali ya sudah gak diampuni sudah. Itu manusia. Ya, manusia seperti itu. Allah tidak. Ya. Allah tidak demikian. Selama hambanya dia mengakui dosanya dan itu minta ampun, Allah akan ampuni. Yang penting ini tadi catatannya, yaitu apa? Selama dia berdosa istighfar dan tidak terus menerus. Mungkin ada jeda waktu yang lumayan lama, maksudnya begitu. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah. Inilah untuk pembahasan masalah istighfar. Insyaallah pada waktu berikutnya kita nanti akan perjelas pembahasan ini tentang masalah at-taubah. Karena ini memang satu pembahasan antara istighfar dan taubah. Semoga dimudahkan Allah Ta'ala dan kita dimudahkan untuk bisa membersihkan hati kita, bisa mengobati hati kita diantaranya dengan tadi tilawatul Quran dan juga istighfar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.